Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda. Saya percaya bahwa seperti kata firman Tuhan, kasih Tuhan itu selalu baru tiap pagi di hidup kita. Untuk itu mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Izinkan Tuhan untuk berbicara pagi hari di hati kita. Dan terbukalah buat perkataan Roh Kudus supaya setiap kita bisa sungguh-sungguh mengalami sebuah perubahan. Baik di dalam pengharapan kita, baik di dalam iman kita, biar pagi hari ini mengalami sebuah pertumbuhan ke arah Kristus. Karakter kita juga diubahkan. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita. Begitu mari kita siapkan hati kita dengan kehausan, kelaparan, kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Bapakku rindu. Amin. Menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari katakan dengan kehausanmu kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Oh, Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Sekali lagi katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di
dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Sekali lagi katakan, diam dalam bait-Mu. Kami tahu Engkau ada di sini ya Tuhan. Hati kami haus, hadirat-Mu ada di sini. Kami mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi, dan Engkau yang menjamah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Boleh gak semua mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan ini, haleluya, hadirat-Mu, amin. Hadirat-Mu Tuhan, katakan, ku rasakan, amin, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, amin, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi mari katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, amin, penuhiku. Ku rindu selalu, kami rindu ya Tuhan, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari katakan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita akan sembah Dia. Oh haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak, Engkau layak, layak disembah. Oh hirala mata karanamu, haleluya,
Kami meninggikan Engkau pagi ini Tuhan. Hatiku haus dan lapar, hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak disembah. Oh, kirala mata kendaramu, kirala mata kendaramu. Haleluya. Oh, betapa hati kami haus dan lapar akan Engkau pagi ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kirala mata karanamu, ridipuranamu. Yesus, kirala mata karanamu. Haleluya. Thank you Lord. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Hati kami haus, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hati kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan pagi ini. Tidak ada lain yang ku ingin kecuali Engkau ya Tuhan. Oh, betapa hati kami mencintai-Mu lebih dari segalanya di hidup kami. Engkau yang tidak pernah bisa digantikan dengan apapun juga di hidup kami. Engkau tidak pernah bisa digantikan dengan apapun kekayaan. Bahkan persoalan yang kami hadapi pun tidak boleh mencuri perhatian kami. Sebab perhatian kami cuma kepada Tuhan. Fokus kami cuma kepada-Mu. Tidak ada yang lain. Oh, betapa hati kami bersyukur pagi ini ya Tuhan. Sekali lagi kami boleh menikmati hadirat-Mu, sumber kehidupan kami, kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami boleh terus akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang menjadi pusat perhatian hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah buat kami pagi ini. Kami sungguh-sungguh ingin mendengar firman-Mu. Kami ingin berjumpa dengan perkataan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow. Saya merasa hadirat Allah yang luar biasa pagi ini. Saya percaya hadirat Tuhan juga ada di rumah Anda. Karena saya percaya kalau ada orang yang rindu dengan Tuhan, saya percaya Tuhan itu jauh lebih rindu daripada Anda. Amin, amin. Karena itu biar hati yang lapar, hati yang haus akan Tuhan itu terus ada di hidup kita. Itu yang tidak boleh bergeser. Itu yang tidak boleh kita lupakan atau kita tinggalkan. Apapun kehidupan kita ya, persoalan yang Anda hadapi tidak boleh mencuri perhatian Anda. Fokus kita hari ini adalah bagaimana Anda bersama dengan Tuhan. Anda yang hari-hari ini lagi bergumul dengan doa-doa Anda, fokuskan diri Anda kepada Tuhan, bukan kepada jawaban doa. Kalau cuma fokus kepada jawaban doa dan ketika jawaban doa itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan menjadi mudah menjadi orang yang kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Kita memaksa Tuhan untuk mengikuti jalan kita.
Tapi yang benar adalah Anda yang mengikuti jalan Tuhan. Sehingga waktu jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan Anda pun tetap bisa menjadi orang yang bersyukur. Karena apa? Anda telah meletakkan fokus Anda bukan kepada jawaban doa, tetapi kepada pribadi Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, untuk itu biar pagi hari ini kita tetap semangat untuk berharap kepada Tuhan, dan kita tetap memiliki semangat untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan perenungan firman Tuhan ini, saudara yang hari-hari dalam pergumulan, di dalam doa, ada pokok-pokok doa yang harus dinaikkan kepada Tuhan. Saya rindu sekali untuk berdoa buat Anda setelah acara ini. Ya, di ujung dari acara ini saya mau berdoa buat Anda. Karena itu, sementara Anda mendengarkan firman Tuhan, saudara yang ingin didoakan, masukkanlah pokok-pokok doa Anda lewat live chat live ya, live chatnya. Dan Anda bisa memasukkan, nanti ada tim yang akan mencatat dan mendoakan. Nanti di ujung ini saya akan berdoa buat Anda. Amin. Oke, nah kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-20 sekarang. Ya, sudah pasal 20. Ayat yang ke-11. Lanjutannya kemarin, oke? Ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan ya. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Nah saudara, sekali lagi saya mau beritahukan kepada Anda bahwa Amsal ini kaya dengan semua nilai dan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kalau kita baca ayat per ayat kadang seolah tidak ada hubungannya. Tapi saya percaya bahwa tiap-tiap ayat itu meletakkan sebuah prinsip atau nilai. Nah itu pagi hari ini saya mau mengambil sebuah topik perenungan, yaitu saya beri judul membangun warisan kehidupan. Ini penting untuk kita ini bisa melihat bahwa kehidupan kita ini bukan hanya pada saat kita hidup, tetapi ada sebuah warisan yang harus kita tinggalkan. Khususnya bagi saudara-saudara yang hari ini sudah berumah tangga, berkeluarga, ya Anda sudah punya anak, maka penting bagi kita untuk memikirkan bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi lihatlah ada sebuah kepentingan generasi berikutnya. Makanya itu penting untuk membangun warisan kehidupan bagi orang-orang yang ada di bawah kita. Baik mungkin itu anak kandung, mungkin bagi para pemimpin rohani juga disebut anak rohani, atau saudara punya bawahan, atau kalau Anda adalah seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, Anda punya bawahan dan lain sebagainya, ya, atau Anda seorang yang memuridkan orang lain. Penting untuk memikirkan bahwa warisan kehidupan itu akan melanjutkan apa yang namanya sebuah kebangunan rohani. Kebangunan rohani tidak boleh berhenti di area atau di saat kita hidup. Tapi kebangunan rohani itu ada hal yang terus berkesinambungan. Nah, di sini penting untuk kita ini meletakkan warisan kehidupan, sehingga di kemudian hari kalau Anda adalah seorang orang tua, Anda bisa melihat bagaimana anak-anak kita hidup juga di dalam berkat Tuhan. Karena apa? Orang tuanya telah meletakkan sebuah warisan kehidupan. Amin. Nah, untuk itu kita akan baca dulu ayat yang ke-11. Dikatakan begini. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada apa? Perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Jadi ini bicara soal bagaimana seorang tua itu meletakkan sebuah warisan kehidupan.
Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada apa? Perbuatannya. Jadi sejak kecil anak-anak ini memang harus diajar, dididik untuk menjadi orang-orang yang punya nilai di dalam kehidupan. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan merenungkan 3 hal di mana kita bisa melihat sebuah warisan kehidupan. Apa itu? Yuk, yang pertama adalah mari kita baca ayat yang ke-12. Dikatakan begini. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Oh, ternyata saudara, untuk Anda bisa mewariskan kehidupan kepada generasi berikutnya, perlu sebuah, dikatakan telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Ya, dikatakan telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Apa maksudnya? Saudara, telinga yang mendengar dan mata yang melihat artinya kita itu diminta untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga atas apa? Atas kehidupan kita. Kemarin saya bilang bahwa kehidupan kita ini dilihat oleh orang lain. Ya, minimal kehidupan Anda dan saya dilihat oleh anak-anak Anda. Bagaimana kita ini berjaga-jaga menjaga hidup kita supaya hidup kita ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mata yang melihat, telinga yang mendengar. Saudara, fokuslah, tadi sejak awal saya bilang, fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. Makanya kekaguman kita kepada Tuhan itu tidak boleh bergeser. Kekaguman kita kepada Tuhan itu harus menjadi bagian yang terus kita jaga. Karena begitu kita kehilangan kekaguman, maka kita akan fokus kepada yang lain. Dan ketika fokus kepada yang lain persoalan, maka itu akan membuat hidup kita ini menjadi gelap. Kalau orang hidupnya menjadi gelap, dia tidak akan pernah bisa memikirkan bagaimana hidupnya itu menjadi berkat buat anak-anaknya. Ya, tindakannya adalah tindakan yang gelap, semaunya sendiri. Sehingga berapa banyak justru anak-anak hari-hari ini kepahitan sama orang tuanya. Berapa banyak orang anak-anak menjadi anak-anak yang tidak bisa menemukan kehidupan yang benar. Karena apa? Orang tuanya tinggal di dalam kegelapan. Nah, satu saat Yesus pernah menasehati atau menegur murid-muridnya. Ya, coba buka di dalam Markus pasal yang Markus pasal 8 ayat yang ke-14 sampai ke-20 saya akan bacakan ya. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Sampai di sini dulu. Markus pasal 8 ayat 14. Dikatakan waktu itu Yesus itu lagi membawa murid-muridnya untuk retreat. Ya, retreat. Mungkin sehari sebelumnya bisa dipesenin. Ya, di sana tempat retreat ini tidak ada toko roti loh ya. Jangan lupa bawa roti. Nah, akhirnya mereka pergi, keesokan harinya mereka pergi naik perahu. Dan ternyata ketika mereka pergi naik perahu itu, dikatakan murid-muridnya itu lupa bawa roti. Itu persoalan tersendiri bagi mereka. Wah, mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ya, kenapa kamu gak ingetin dan macam-macam, saudara. Saling menyalahkan. Fokus mereka tidak lagi kepada Tuhan Yesus. Ya, fokus mereka kepada roti. Mereka lupa bahwa yang bersama dengan mereka adalah satu pribadi yang pernah melakukan mujizat ketika tidak ada roti. Mereka lupa karena apa? Fokus mereka kepada persoalan. Begitu orang terfokus kepada persoalan, mereka lupa bahwa Allahnya itu sanggup melakukan mujizat dalam kehidupannya. Fokusnya cuma kepada persoalan, akhirnya kegelapan itu menguasai. Makanya itu saudara, Yesus menegurnya. Coba lihat ya. Ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu, nah ini perhatian baik-baik ayat 18. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Yesus menegur, kamu ini punya mata tapi tidak melihat. Kamu ini punya telinga tapi tidak mendengar.
Mereka tidak pernah terbuka bahwa ada Yesus di situ. Mereka terfokus kepada persoalan, mereka terfokus kepada kegelapan dalam hidup mereka. Karena itu biar pagi hari ini firman Allah mengingatkan hidup kita. Saudara, kalau Anda mau hidupmu menjadi memberikan warisan yang baik buat anak-anak, fokuslah kepada pribadi Tuhan. Karena itu yang membuat terang hidup Tuhan itu ada dalam keluarga kita. Saya tahu setiap kita ini punya persoalan. Saya juga punya persoalan. Anda juga punya persoalan. Persoalan itu datang dan pergi sesuka hatinya di dalam hati hidup kita. Tetapi persoalan itu tidak boleh merebut perhatian kita. Sehingga kita menjadi khawatir. Lalu kita mengkompromikan hidup kita dengan dosa. Kegelapan menguasai hidup kita. Lalu kita tanpa sadar mengajari anak-anak kita pada kekhawatiran. Pada hal yang tentang ketakutan. Akhirnya mereka juga mulai belajar untuk menjadi takut, belajar khawatir. Ya, lalu hidup mereka menjadi orang yang tidak punya prinsip dalam kehidupan. Karena itu Alkitab mengingatkan, buka mata kita, buka telinga kita untuk terus berjaga-jaga. Makanya Yesus, saya lanjutkan ya pembacaannya, ayat yang ke-19. Saya ulangi sedikit yang 18. Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu. Berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul. Yesus harus mengingatkan mereka bagaimana Yesus melakukan mujizat tentang roti itu. Karena itu biar pagi hari ini saudara, mari kita belajar untuk membuka mata kita, membuka telinga kita kepada Tuhan. Di situasi apapun, letakkan hidup kita terus di dalam hadirat Tuhan. Tadi saya bilang seperti hari ini saya menyembah Tuhan. Ya, tiba-tiba Tuhan melawat aja. Saya nangis juga tidak dibuat-buat. Tapi saya merasakan sebuah jamahan, saya merasakan kasih yang baru tiap pagi di hidup saya. Dan ketika itu terjadi, saudara, terang Tuhan itu ada padamu. Itu yang membuat kita terus akan terbuka mata kita. Telinga kita juga terbuka pada firman-Nya. Dan itu yang membuat kita tahu bahwa kita tidak merasa sendiri. Nah, ini adalah jalan untuk kita mewariskan kehidupan buat anak-anak kita. Amin. Para orang tua, sukalah tinggal di hadirat Allah. Karena itu akan membuat mata dan telinga anak-anak Anda pun terbuka kepada Tuhan. Mereka tidak tinggal di dalam kegelapan, tapi mereka tinggal dalam terang ketika mereka melihat apa? Iman orang tuanya. Ketika mereka bisa melihat bagaimana ketenangan orang tuanya di tengah badai. Anak-anak juga tahu mungkin orang tua lagi mengalami masalah keuangan, masalah apapun. Tetapi orang tua bisa tetap tenang, bukan dibuat-buat. Tetapi sungguhan tenang karena Tuhan tuh hadir dalam kehidupan kita. Anak-anak bisa belajar bagaimana menghadapi kehidupan. Itu namanya mewariskan kehidupan. Amin. Jadi yang pertama adalah buka mata dan buka telinga. Oke. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-15. Ayat ke-15 dikatakan ini. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah apa? Bibir yang berpengetahuan. Sekalipun ada emas dan permata, ya puji Tuhan kalau Anda hari ini diberi berkat lebih oleh Tuhan, Anda bisa mengumpulkan harta untuk warisan anak-anak Anda, tidak apa-apa. Justru itu juga harus dipikirkan, itu baik. Tetapi saudara, lebih baik juga satu ini Alkitab mengingatkan, yaitu apa? Bibir yang berpengetahuan. Makanya yang kedua adalah mewariskan kehidupan bagi anak-anak, ya. Membangun warisan kehidupan itu adalah bibir yang berpengetahuan. Apa maksudnya bibir yang berpengetahuan? Artinya itu gini, meletakkan sebuah nilai atau prinsip kehidupan firman Allah kepada anak-anak kita atau generasi berikutnya. Anda punya tanggung jawab untuk meletakkan firman Allah atau prinsip kebenaran firman Allah kepada anak-anak kita. Makanya keteladanan hidup itu adalah nasihat yang paling tajam untuk kita ini bisa mengajari anak-anak kita. Bibir yang berpengetahuan, ya, nasihat yang baik, keteladanan hidup, mereka itu bisa melihat. Seperti kata Alkitab bahwa anak-anak kita itu seperti anak panah di tangan seorang pahlawan.
Orang tua, Anda dan saya adalah seorang pahlawan kata Alkitab. Ya, yang memegang anak panah. Anak panah ini jelas bicara soal anak-anak kita. Nah, bagaimana perlakuan seorang pahlawan terhadap anak-anaknya? Ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah pasti anak panah itu supaya tetap tajam, ya anak itu harus dirawat. Dirawat itu bicara soal bagaimana anak ini dikasihi, dicintai, itu dirawat. Anak-anak harus tahu bahwa orang tua ini mengasihi. Makanya saya bilang kalau Anda marah, menegur atau orang tua harus sungguh-sungguh melihat sebuah sisi lainnya. Makanya ini yang pertama merawat, yang kedua adalah mengasah. Supaya anak panah itu menjadi tajam, Anda harus terus mengasah. Pahlawan itu harus mengasahnya. Mengasah itu berarti mendisiplin, menegur. Jadi 2 hal ini tidak boleh berpisah. Apa itu? Merawat dan mengasah. Mengasihi dan mendisiplin anak-anak. Itu harus berjalan 2 hal yang bersama-sama. Kalau kita cuma merawat, artinya cuma marah tidak pernah diasah. Nah, kita cuma menyatakan kasih, memanjakan anak-anak kita. Maka anak-anak kita akan jadi kolokan nanti. Mereka tidak menjadi orang yang tafe dalam menghadapi kehidupan. Mereka adalah orang yang manja. Nggak boleh. Tapi kalau kita cuma menegur, mendisiplin tanpa kasih, tanpa sayang, tanpa pelukan dan lain sebagainya, cuma ditegur, anak-anak kita akan jadi anak-anak yang pahit, penuh dengan kepahitan. Mereka jadi orang yang keras tapi penuh dengan kepahitan. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi merawat dan mengasah itu harus berjalan bersama-sama. Saya belajar dari prinsip ini, ya. Saya dengan anak-anak saya menegur mereka. Ya, tiap kali saya menegur dia, selalu saya di akhir itu saya selalu tanya begini. Anak saya namanya Kenny. Kenny, tahu nggak salahnya apa? Anak-anak kadang nggak tahu. Ya, anak saya bilang nggak tahu. Nah, saya mesti jelaskan. Saya mesti jelaskan ke anak saya. Ya. Dan dia mulai mengerti. Mengerti? Ya, mengerti. Nah, setelah itu ini yang tidak boleh lupa. Setelah saya menegur, mungkin sempat ya kata Alkitab itu mengajar pakai rotan. Ya, saya nggak pernah pakai tangan, pakai rotan. Ya, dulu saya pakai koran supaya koran itu saya gulung-gulung. Ya, itu kalau dipukulin suaranya kenceng tapi nggak sakit. Jadi anak saya pantatnya ya pukul di pantat ya. Kenapa pantat itu dikasih Tuhan daging lebih? Karena disitulah tempat disiplin. Ya, dipukul pak begitu dia nangis. Suatu saat saya pernah pukul anak saya pakai koran yang digulung. Pak gitu dia nangisnya itu wah heboh begitu. Saya kaget. Saya pikir saya pukulnya terlalu keras. Saya coba ke tangan saya, enggak sakit. Tapi kenapa kok dia menangis? Saya baru mengerti ketika anak dipukul, didisiplin itu, karena mungkin dia nakal, sebenarnya itu sebuah terjadi. Anak ini merasa ditolak oleh orang tuanya. Nah, penolakan itu membuat dia nangis. Ketika dipukul dia merasa dijauhkan dari orang tua, dia merasa menangis. Dia merasa dijauhkan lalu dia menangis di situ. Nah, orang tua kalau sudah melihat itu jangan nggak boleh nangis, malah dipukulin terus, nggak boleh begitu. Kalau sudah begitu diberitahu, diajak bicara, kenapa papa pukul kamu? Karena ini. Kadang anak-anak juga nggak ngerti salahnya apa. Begitu dia mengerti sudah selesai, oke tahu ya, iya pak. Peluk dia, bawa dia ke depan Anda, peluk dia. Katakan bahwa papa mencintai, papa sayang sama kamu ya. Papa sudah nggak marah, papa sayang, oke, udah main lagi. Dari situ anak itu ditegur, diasah, tapi dia juga tahu bahwa orang tuanya tidak sembarang menegur, tapi orang tuanya juga memeluknya. Nah, kadang-kadang ini yang nggak seimbang. Ya kita cuma pukul, marahin anak-anak kita, lalu kita nggak pernah menyelesaikannya. Makanya anak itu bertumbuh di dalam kepahitan. Jangan heran. Ketika dia besar, dia lebih percaya kepada teman-temannya daripada pada orang tuanya. Ketika dia mengalami masalah orang pertama yang dicari adalah temannya, sahabatnya, bukan pada orang tua. Karena apa? Karena orang tua gagal menempatkan diri sebagai seorang sahabat. Anak-anak itu merasa orang tuanya ini bengis, orang tuanya ini killer, pembunuh. Dia kayak suka marah, gampang marah dan lain sebagainya. Nah, ya kalau dia lagi mengalami masalah lalu kalau dia cari temannya, ya kalau temannya baik masih puji Tuhan. Tapi kalau temannya juga sama-sama kepahitan,
Orang kepahitan menasihati orang kepahitan, pasti nasihatnya tidak baik. Nah untuk itu saudara, yang namanya mendidik mereka harus seimbang. Anda adalah orang yang mengasihi mereka, menunjukkan kasih, tapi ingat, disiplin juga tidak boleh dilepaskan. Dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Lalu yang ketiga apa? Tabung anak panah. Anak panah itu diletakkan di tabung. Tabung itu ternyata didesain secara khusus supaya anak panah itu tidak mudah berkarat. Suhu udara di tabung itu diatur sedemikian rupa sehingga anak panah ini tidak mudah berkarat. Ternyata begitu. Ini tabung itu bicara soal apa? Keluarga. Hadiah yang paling manis buat anak-anak itu adalah keluarga yang bahagia. Ya saya tadi bilang harta, ya dikatakan tadi Alkitab ini sekalipun ada emas dan permata banyak, ya puji Tuhan kalau Anda punya harta lebih untuk warisan anak-anak. Tapi warisan yang paling berharga menurut saya adalah keluarga yang bahagia. Amin. Mana suami istri, papa mama saling mencintai, keluarga harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan. Nah nilai itu yang akan diwariskan pada anak-anak. Saya percaya anak-anak akan hidup di dalam nilai kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga coba kita lihat ayat yang ke-20. Ya, ayat yang ke-20. Yang ketiga ini saya mau bicara buat anak-anak. Ayat ke-20 dikatakan begini. Siapa mengutuki ayah dan atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Wow. Alkitab itu mengingatkan untuk kita menghormati papa mama kita. Saya bicara kepada anak-anak secara langsung. Hormatilah ayah ibu. Hormatilah papa mamamu. Jangan berlaku kurang ajar kepada mereka. Sekalipun mungkin ada beberapa jalan atau keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan Anda. Mungkin pola pikir yang berbeda. Ya, Anda anak-anak muda berpikir modern. Sedangkan papa mama mungkin gaya style hidupnya mungkin gaya lama dan nggak cocok dengan Anda. It's okay. Perbedaan itu biasa. Gak apa-apa. Tetapi bicara soal sikap itu prinsip. Tidak boleh berubah. Penghormatan harus terus ada padamu. Tidak boleh Anda menjadi berlaku kurang ajar kepada orang tuamu. Kata Alkitab, ya kalau Anda sampai bahkan mengutuki, mengutiknya dikatakan pelitanya akan padam pada waktu gelap. Itu bicara soal kehidupan kita yang tiba-tiba menjadi gelap. Hidup kita menjadi gelap dan kita nggak bisa melihat terang. Kata Alkitab di dalam Ulangan pasal 5 ayat 16 dikatakan begini. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini perintah Tuhan. Menghormati orang tua itu adalah perintah Tuhan. Dan kata Alkitab dikatakan, yang kedua dikatakan ketika kita belajar menghormati ya perintah Tuhan ini, maka dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Lanjut umur ini bukan bicara soal kita umur kita panjang, bukan hanya itu, tapi bicara soal berkat kehidupan. Lanjut umur itu berarti bagaimana hidup kita ini akan menjadi berhasil karena kita menjadi orang yang meletakkan penghormatan buat orang tua kita, mengasihi mereka. Di tengah-tengah semua perbedaan yang bisa terjadi, hormatilah supaya terangmu tidak padam di masa gelapmu. Amin. Hidup kita di tengah-tengah kesulitan seperti ini, kita menjadi orang yang terus melihat terang. Salah satunya kata Alkitab adalah memberikan penghormatan pada orang tua. Nah untuk itu saudara, jagalah hidup kita, apalagi dalam situasi yang seperti ini, untuk kita terus mewariskan kehidupan buat generasi berikutnya. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mungkin saudara-saudara berkata, Pak Pendeta, hari ini saya lagi mengalami sebuah persoalan. Orang tua, anak saya itu nakal sekali. Ya, anak saya itu nakal, nggak bisa diatur dan lain sebagainya. Saudara sebagai orang tua, saya sarankan kalau Anda adalah orang yang melihat sebuah terjadi gap dan lain sebagainya, Anda yang harus punya inisiatif. Jangan menjaga kadang-kadang menjaga wibawa. Untuk menjaga wibawa akhirnya kita menjadi sombong. No, bukan itu. Menjaga wibawa dengan sombong itu beda banget. Tapi kadang-kadang orang tidak bisa membedakan. Akhirnya orang tua gagal untuk belajar untuk meminta maaf kepada anaknya.
Saudara, belajar untuk merendahkan hati. Ya, pemulihan keluarga itu jauh lebih berharga daripada gengsi kita. Karena itu letakkan semuanya. Berdamailah. Anak-anak juga begitu. Anak-anak jangan menjadi orang yang keras. Jangan mudah terluka oleh situasi, keadaan. Datanglah kepada orang tuamu. Berdamailah, minta maaf sama beliau. Saya percaya Tuhan itu pasti memberkati dan disukakan oleh karena keputusanmu yang baik. Kalau hari ini ada orang-orang yang hari ini hubungannya retak dengan anak-anaknya, ayo dipulihkan biar pagi ini izinkan Tuhan memulihkan hidupmu. Ada orang anak-anak yang terluka kepada orang tuanya, izinkan Tuhan memulihkan hatimu sehingga teranglah kehidupanmu, supaya Tuhan diberi kesempatan, alasan untuk memberkati kita. Sekalipun Tuhan kadang memberkati kita nggak perlu alasan, tapi dari kitanya, bukan dari Tuhannya. Tuhan pasti memberkati kita. Dari kitanya, kita ini mau sungguh-sungguh hidup dengan perintah Tuhan. Amin. Amin. Dan saya percaya Tuhan itu pasti memberkati hidup kita. Amin. Nah, untuk itu pagi hari ini ya kita belajar 3 hal ya untuk kita bisa membangun warisan kehidupan. Yang pertama adalah telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Lalu yang kedua, bibir yang berpengetahuan. Lalu yang ketiga, dikatakan menghormati ayah dan ibu. Saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup kita. Tuhan pasti membawa kita kepada terang yang ajaib. Tuhan akan membawa kita naik dan tidak akan pernah turun. Amin. Amin. Nah, saya mau berdoa pagi ini. Sebelum saya mendoakan pokok-pokok doa. Saudara, hari ini yang Anda perlu didoakan, cepat masukkan dulu. Saya akan berdoa dulu untuk topik renungan pagi hari ini. Mungkin di antara saudara ada yang perlu didoakan karena situasi keluarga Anda hari ini, baik orang tua, baik anak-anak, ya mungkin hubungannya lagi retak, ya menjauh. Dan hari ini Anda mendengar firman Allah ini, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan itu berbicara kepada Anda untuk hidupmu menjadi terang, hidupmu itu di dalam terang juga, supaya kita bisa melihat warisan kehidupan buat generasi berikutnya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kalau Anda adalah orangnya, boleh nggak angkat tangan di tempat Anda, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini, biar sungguh-sungguh kehidupan kami mengalami sebuah perubahan. Oleh karena Yesus yang kami tinggikan, oleh karena Engkau yang diizinkan untuk menghandle keluarga. Karena itu hati kami biar sungguh-sungguh menjadi hati yang mudah dibentuk, mudah diajar, untuk kami boleh hidup di dalam Engkau, untuk kami boleh mengalami perubahan ke arah Kristus. Karena itu hamba berdoa, Tuhan pulihkan hubungan demi hubungan yang retak, pulihkan hubungan yang sudah mulai hancur, pulihkan hubungan yang hari ini mulai jauh. Tuhan, supaya kami boleh melihat keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, yang diberkati oleh Tuhan. Ampuni kekerasan hati kami, ampuni mungkin ada komunikasi yang salah, ampuni mungkin ada perkataan-perkataan yang menyakitkan. Tapi pagi hari ini hamba berdoa supaya Tuhan pulihkan keadaan ini dengan kerendahan hati, saling mendahului untuk memberi hormat satu dengan yang lainnya. Hamba percaya Tuhan, anggur baru diberikan pagi hari ini supaya keluarga kami adalah keluarga yang diberkati. Nah, dari situlah kami bisa melihat warisan keluarga itu akan turun, warisan kehidupan itu akan turun, dan kehidupan keluarga kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih karena itu. Terimalah pemulihan daripada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, di tangan saya sudah ada pokok-pokok doa yang akan didoakan, saudara. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Ada beberapa pokok doa dan saya percaya hari ini akan terjadi sebuah kelepasan, akan terjadi sebuah pemulihan. Ya, baik di dalam keluarga maupun dalam diri anak-anak atau orang tua secara pribadi. Tuhan sedang melakukan keajaibannya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa melepaskan setiap orang-orang yang mulai terikat, khususnya untuk anak-anak yang terikat pada gadget, mereka yang menjadi antisosial karena mereka terikat pada gadget mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa supaya dilepaskan. Ya, mereka yang juga terikat pada pornografi, anak-anak yang mulai mencoba untuk masuk ke situs-situs porno. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus, biar kesucian, kekudusan Allah itu ada pada anak-anak ini. Di dalam nama Yesus, melepaskan mereka dari ikatan pornografi, sehingga mereka menjadi orang yang disucikan, dikuduskan, pikiran dan hati mereka disucikan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa supaya ikatan dosa ini dilepaskan,
Iblis, lepaskan tanganmu dari orang-orang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang hari-hari ini lagi mengalami sakit stroke atau COVID-19, sakit pada matanya, mengalami sakit pada gendang telinga, tulang-tulang yang sakit. Hamba berdoa melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tulang yang bengkok diluruskan kembali. Terima mujizat Allah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, juga terus berdoa buat orang-orang yang lagi mengalami dalam situasi pandemi seperti ini. Mereka yang mengalami kegoncangan di dalam pekerjaan, ekonomi mereka. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan yang pulihkan orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, biar mereka sebentar lagi ini boleh mendapatkan pekerjaan yang baru. Orang-orang yang mengalami kebangkrutan, Tuhan pulihkan. Ada pertolongan daripada Tuhan mengalir atas keluarga demi keluarga ini yang mereka mengalami kesusahan dalam pekerjaan. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan ekonomi keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa menyerahkan semua kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, aku melepaskan semua berkat daripada Allah atas kehidupan orang-orang ini. Dan terimalah berkat Allah pagi hari ini. Hujan mujizat sedang ada di dalam kehidupan Anda. Dengan iman dipulihkan ya dari segala sesuatu, dan biar nama Tuhan ditinggikan. Dan hari ini biar keputusan untuk semakin mengasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, itu yang membuat kami boleh melihat hidup kami di dalam terang. Karena itu biar berkat Tuhan dicurahkan pagi ini tuh setiap orang yang menyaksikan secara langsung renungkan firman-Mu ini, biar terus menjadi kekuatan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus terimalah berkat Tuhan atas kehidupan Anda mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.